Assalamualaikum sahabat Amica. Nah, Mami tahu dong sama bunga yang cantik ini. Ini sih bukan bunga ya, tapi tanaman plant, Miana coleus ya. Nah, jadi Miana ini bentuknya tuh daun, dan daunnya ini berbagai macam warna. Jadi nggak cuma satu warna. Dan kayaknya ya lebih dari 100 motif dan corak warna yang Miana coleus punya di berbagai negara. Jadi aku juga nggak punya koleksi sebanyak itu, tapi taunya dari membaca dan juga melihat teman-teman. Nah, tanaman Miana ini itu merupakan tanaman semak sebenarnya teman-teman, tapi cantik, dan juga tanaman obat yang berkhasiat mengobati banyak masalah seperti wasir, bisul, demam, untuk ibu nifas juga ya, sehingga obat head yang tidak teratur. Nah, cara pembuatannya itu banyak, berbagai macam cara mengolahnya ya, dari yang direbus, dari yang segala macam pokoknya. Nah, terus Amica di sini mau kasih tips gimana merawat si bunga Miana ini. Jadi teman-teman, kalau tips ini menurut dan sealanya Amica, karena beginilah cara Amica dalam merawat si bunga-bunga cantik ini, si Miana cantik ini gitu. Oh iya, Miana ini kalau semakin kita kasih sinar matahari itu akan keluar warnanya teman-teman, akan gonjreng. Tapi ada juga yang Miana lebih suka tidak di tempat yang tidak terik matahari, jadi warnanya tuh lebih kalem gitu ya. Memang lebih bagus ketika dia tuh nggak terkena sinar matahari, karena coraknya tuh beda-beda gitu. Nah, di sini Amica tampilkan juga ya beberapa koleksi bunga Amica. Nah, bagi teman-teman yang udah lihat video ini, jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian akan mendapat notifikasi secara gratis langsung ke handphone kamu dari aku. Jadi video-video terbaruku nanti tidak akan ketinggalan untuk kamu ikuti kalau udah pencet tombol subscribe dan loncengnya, guys. Nah, di sini Amica juga ingin membahas nanti bagaimana sih Miana ini memberikan warna yang cantik banget, tidak hanya dari sinar matahari tapi juga kecukupan nutrisi yang kita berikan, yaitu kadar airnya, kadar pupuknya gitu ya. Terus pupuk apa aja yang Amica kasih, terus gimana cara Amica memberikan sentuhan-sentuhan yang dibutuhkannya lah pokoknya ya teman-teman ya. Jadi simak videonya sampai akhir. Nah, yang harus kalian perhatikan dalam merawat si Miana itu adalah yang pertama, cahaya matahari menentukan warna daun Miana teman-teman. Jadi warna setiap daun Miana, corak-coraknya itu ditentukan oleh banyak sedikitnya cahaya yang ia dapatkan. Jadi semakin banyak terkena matahari maka corak Miana akan keluar, tapi tidak semua seperti itu gitu ya. Seperti aku bilang tadi, ada bunga Miana yang memang kalau di tempat teduh itu justru lebih cantik kelihatannya. Mungkin warnanya tuh tidak gonjreng, tapi dia cantik dalam kondisi seperti itu gitu. Nah, terus yang kedua, kalian lakukan pruning atau pemangkasan bunga agar mereka rimbun ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, lakukan stek batang. Artinya kalau memang masih kecil-kecil kalian bisa lakukan pruning, tapi kalau sudah tinggi kalian lakukan stek batang dan tancapkan ke tanah lagi supaya rimbun dan bisa memperbanyak si Miana ini. Terus setelah kalian pangkas stek batang seperti ini, kalian tancapin ke tanah. Jangan diberi pupuk dulu ya teman-teman ya, sampai kurang lebih 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu setelah tumbuh akar kira-kira seperti ini, barulah kalian bisa kasih pupuk. Nah, terus taruh di tempat berlindung seperti ini, tempat teduh dulu. Selanjutnya, media tanam yang tepat teman-teman. Jadi kalau kalian mau tahu media tanam yang bagus gimana dan Amica ala Amica gimana, boleh lihat video Amica sebelumnya. Dan untuk Miana itu tidak bisa tanahnya terlalu kering seperti ini teman-teman, dan juga
harus setidaknya tuh ada perasaan, pakai feeling gitu loh, nggak bisa terlalu kering, tidak bisa terlalu basah seperti ini juga. Kalau terlalu basah dia akan melunak dan membusuk serta menghitam, jadi penyakit busuk batang gitu loh, seperti itu teman-teman ya. Terus sebenarnya tanah hitam itu bisa buat miana, tapi terlalu padat untuk tanaman miana. Jadi miana itu aku sarankan menggunakan sekam bakar, tapi tidak menggunakan kokopit, karena kokopit itu sifatnya menyimpan air, sementara sekam bakar untuk merongga, memberikan rongga supaya tidak terlalu padat teman-teman ya. Nah selanjutnya itu waspada terhadap hama dan penyakit. Salah satunya nih mianaku seperti ini, keriting daunnya karena ada hama warna hitam-hitam gitu loh teman-teman. Terus ada kutu putih juga, terus ada ulat yang ngasih lendir ada ulat terus batangnya tuh berlendir gitu teman-teman. Nah perhatikan, apabila itu terjadi kalian bisa potong daun yang terkena hama seperti ini, kalian potong, habis itu kalian semprot dengan anti hama ya, insektisida. Dan kalau seandainya itu terkena penyakit kalian bisa juga tambahin fungisida ya. Nah penampakannya itu kayak gini, warna itu hitam-hitam gitu teman-teman. Ini udah kepencet dikit terus hama yang menyebabkan daunnya bolong-bolong seperti ini juga kalian harus waspada ya, harus waspada daun bolong. Ini rata-rata masalah yang aku temukan di tanaman mianaku. Yang pertama daun bolong, terus yang kedua itu siput ya, ada lendir juga. Nah terus kutu putih, terus ada tadi hama hitam-hitam gitu ya, membuat daun miana tuh keriting terus menggulung seperti itu. Jadi bukan hama, bunga tanaman miananya jadi jelek, nggak bagus lagi, dan pertumbuhannya tuh terganggu teman-teman. Nah seperti ini kelihatannya teman-teman, jadi daunnya tuh rusak parah ya kalau seandainya kita tanamannya tuh udah kena hama tuh kayak gini. Dan terkadang kalian juga akan menemukan ulat di dalam bunga yang terlipat seperti ini teman-teman. Di lipatan bunga berikut ini disitu ada ulatnya juga, jadi kalian bisa perhatikan ya. Jadi boleh dicek dan dicek daun bunga miananya satu persatu, dicek. Nah ini ulatnya penampakannya, jadi dia tuh merusak betul ya teman-teman ya. Dan dari aku biasanya aku menggunakan Dupont Lanet si insektisida untuk anti hama ya ini, jadi aku gunakan ini. Terus ada juga Dupont Lanet warna merah, kalian juga bisa pakai itu lebih ampuh lagi daripada yang ini. Cuman untuk untuk kerusakan ringan akibat hama aku biasanya pakai yang warna biru. Nah ini dicampur ke dalam air lalu kalian tinggal spraykan aja. Nah terus yang kedua aku gunakan pupuk cangkang telur. Cangkang telur ini juga merupakan salah satu anti hama teman-teman, bisa mengusir siput ya. Jadi kumpulkanlah cangkang telur konsumsi kita, jadi nggak langsung dibuang, terus nanti kita kumpulin, kita blender. Kalau nggak di blender juga bisa, yang penting pastikan kering agar tidak mengundang semut ya. Nah terus yang ketiga aku menggunakan pupuk NPK mutiara warna biru ini, jadi dilarutkan ke air dan disiramkan. Tapi untuk tanaman miana yang baru dipotek dan ditancapkan tidak boleh langsung digunakan pupuk NPK teman-teman, jadi cukup disiram air aja pagi sore dan di tempat dan cukup gitu, tidak perlu dikasih pupuk. Nah itulah dia teman-teman tips-tipsnya ya. Jadi nanti kalian bisa coba lihat lagi miananya gimana cara merawatnya, coba kalian intip-intip lagi daunnya, coba kalian lihat lagi tanahnya gimana, kondisi tanahnya, terus dia terkena cahaya apa tidak. Kalau semakin kena cahaya tuh akan semakin bagus warnanya, kalau tidak ya tidak gitu ya teman-teman ya. Terus gimana cara melakukan stek batang atau memperbanyak miana supaya rimbun, kalian boleh lihat videoku sebelum ini. Lalu media yang tepat bagaimana, media tanam, kalian bisa juga lihat video sebelum ini ya, juga ada tentang media tanam. Tapi hanya saja untuk miana kurangi kokopitnya, atau tidak usah pakai kokopit juga boleh. Lalu tempatkan di tempat teduh, penyiramannya rutin pagi dan sore, tapi tidak diguyur dan
banyak air gitu teman-teman ya. Yang penting pakai filling, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Nah, rajin-rajin memangkas bunga, pruning. Dan terakhir, waspada terhadap hama dan penyakit. Gunakanlah produk-produk yang memang kalian yakini ya. Kalau aku yakinnya tuh pakai yang tadi karena memang itulah yang sering aku gunakan. Nah, terima kasih teman-teman yang udah nonton videoku. Yang baru bergabung, jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe-nya serta bunyikan loncengnya ya teman-teman ya, agar dapat notifikasi videoku selanjutnya. Tapi bagi teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih sudah menemaniku sampai saat ini. Serta jangan lupa rekomendasikan channel YouTube Amica ini kepada mami-mami muda yang full time mami di rumah aja, tapi tetap ingin punya kegiatan yang positif dan juga menginspirasi. Jangan lupa ya teman-teman ya, rekomendasikan channel Amica ini ya. Semoga channel Amica juga akan berkembang karena itu gitu. Karena teman-teman antusias dan juga bantu share ke saudara-saudara teman-teman yang kira-kira juga membutuhkan video-video yang aku buat. Terima kasih teman-teman. Semoga videoku bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.